Azim. Setan ngebul Bang Hadi. Bang, Muhammad Rasulullah. Berti. Siapa nama kamu? Kamu Berti bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu bangunan bersejarah yang menyimpan 1001 misteri. Tepat di kota Semarang. Kita ada di sebuah bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda, yang dimana bangunan ini terdapat tulisan di atasnya pada eksterior ruangan. Tulisan itu bertuliskan 1916. Di mana Bang? And the desperate Nimmer. Nggak tahu saya bagaimana cara membacanya. Ada di luar sana. Ada. Nanti di atas ya. Terpampang. Jelas. Sangat Besar. jelas sekali, besar. Jadi sepertinya itu adalah tahun pembuatan dari bangunan ini, tahun 1916. Gitu. Ketika saya mencari Google, saya bertanya kepada Google, and the desperate Nimmer itu siapa gitu. Saya menemukan dia adalah penemu atau yang salah satu orang yang menciptakan klub sepak bola di daerah Belanda. Entah apakah itu masih berhubungan atau tidak, tapi yang pasti ketika saya wawancara kepada RT setempat, bangunan ini dahulunya adalah sebuah pabrik katanya. Pabrik? Katanya pabrik cengkeh. Atau benar atau tidaknya saya juga tidak tahu. Jadi orang-orang sekitar sini pun tidak begitu banyak yang tahu bangunan ini apa. Hingga sekarang sudah dimiliki oleh negara. Cuman ya begitu kondisinya sudah tidak begitu terlihat baik ya. Nah, dan di mana tempat saya berdiri ini adalah sebuah pos satpam kalau kata zaman sekarangnya pos satpam. Asal saya juga tidak tahu zaman dulu itu apa bilangnya. Mungkin ini tempat si kesatria. Ya, ajudan atau apa disebutnya. Duduk berdiri gitu, tegak pakai baju apa namanya? Ya, pakai baju tentara lah. Baju tentara gitu ya mungkin ya. Oke, langsung saja kita sambil bercerita sambil kita jalan. Nah, ini adalah tangga ya, sebuah marmer dari saya tidak tahu ini pada zaman dulu orang Belanda beli marmernya di mana, karena dulu belum ada kayak toko bangunan gitu, belum ada kan? Mungkin masih diimpor dari Belanda. Dan ini temboknya begitu tebal ya. Beberapa kali kita masuki bangunan Belanda, ciri khasnya adalah temboknya ya Bang Hadi ya. Berlapis-lapis batu batanya sehingga suara-suara dari luar itu tidak begitu terdengar. Batu-bata yang panjang ini ya. Dalam banget. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya rajulul ghaib wa umul arwah. Ya teman-teman, bisa kita lihat ini ya sebuah ada suara. Tuh, Allahu Akbar.
bisa dilihat. Ini tembok-temboknya, kusen-kusennya masih terlihat kurang lebih 40% lah ini bangunan ini. Teman-teman bisa dilihat nih. Ini entah ini pernah kebakar atau bagaimana, tidak pernah diceritakan. Itu tralis-tralisnya. Dan ini pintunya aman, Bah Hadi, di sini tidak ada ular katanya. Bisa dilihat ini. Wow. Nggak tahu ini tukang besinya ngambil dari mana. Allahu Akbar kabiro. Ya Allah, merinding saya. Zaman dulu di ketika tahun 1916 orang masih belum banyak yang pakai baju, Bang Hadi. Kita masih dijajah Belanda pada saat itu. Negara Indonesia belum merdeka. Orang-orang pasti tinggalnya cuma di sebuah gubuk pasti kan. Tahun 1970 80 aja kita masih suka jumpai rumah orang-orang itu masih gubuk banyak kan. Belum ada batu, belum pakai batu bata ya. Pakai batu bata. Ini 1916, rumah semegah ini udah kayak di film Harry Potter kalau menurut saya ya, Bang dia. Betul. Harry Potter. Nah, langsung saja kita lanjut ke sini. Nah, jadi ceritanya ya, saya diceritakan oleh Bapak RT bahwasanya ya si Bapak penjaga bahwasanya ada orang Belanda yang datang ke sini membawa layout plan gitu, Bang. Membawa layout plan begitu jelas bangunan ini. Dia punya ya, beberapa tahun silam, puluhan tahun silam. Jadi bawa dokumentasi bangunan-bangunan ini. Begitu jelas dia orang Belanda, dia punya layout plan, katanya bangunan itu punya bunker yang panjangnya kurang lebih 1,5 km, kemudian terhubung ke jalan raya atau ada terhubung lah pokoknya. Jadi ada kayak mungkin ini adalah sindikat mungkin. Namanya juga VOC, Bang Adia. Allahu Akbar. Dan sosok yang meninggal di tempat ini, ada sosok perempuan, Bang Adi, yang kerap kali muncul. Namanya Berti. Gitu. Ya. Dan di sini, tepat di sini, itu di bawah sini. Sebenarnya kalau kita mau angkat, kita bersihin, ada sebuah pintu bunker. Oh, di bawah sini. Iya. Kalau kita mau rajin, kita buka ini ya. Ini ada sebuah pintu bunker. Nah itu ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum, permisi ya. Saya tidak mengganggu. Bunker ini terhubung ke sana, ke jalan raya 1,5 km, entah kemana ya. Coba kita lihat sini sebelum kita naik. Jadi sebenarnya kita eksplor sekaligus menerangkan tentang keunikan sejarah ini. Apa ini? Lihat. Kok kolong tangga mungkin ini ya. Dan di luar sana di permukaan tanahnya, kalau Bang Ade punya footage, itu ada sebuah kayak kotak gitu. Nah itu tempat senjata dipendam. Assalamualaikum, saya tidak mengganggu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setan ngebul, Bang Hadi. Bang, kuntil Belanda, Bang Hadi ngebul. Berti, hey, Berti. La haula wala quwata illa billah. Nama panjangnya Berti Lapeang, Bang Heri. Kurang tahu, Bang Hadi. Saya tidak mengganggu ya, Berti ya. Silahkan kalau kamu memang mau tinggal di sini. Permisi, Berti. Ini bukan semen yang kemudian ditempel marmer ya, tapi ini marmer tebal ya. Bisa dilihat ya. Berti, permisi. Hati-hati di sini. Tralisnya ini, pembatasnya berbahaya sekali. Permisi. Batu. Ini harus bawa balkon, Mahadi.
Kita keluar dulu balkon. Ya. Bisa dilihat, ini adalah sebuah keramik yang unik seperti sisik apa ya? Kayak sisik buaya atau sisik ular, ya sisik kadal gitu ya. Dan ini tidak pernah ditemukan di bangunan-bangunan manapun ya. Emang iya? Iya, jarang saya melihat seperti ini. Apalagi tahun 1912 atau 1916 belum ada mungkin seperti ini. Dan ini padahal outdoor, kena hujan, kenapa? Masih kuat. Nih, bisa lihat ini langit ya, terbuka. Dan balkon ini kita injak luar biasa, kokoh. Ini bahaya. Saya ngetok dari pintu. Hey. Saya melihat bangunan-bangunan Belanda ini. Ya. Tadi saya sempat dengar dari pengakuan dari penjaga bahwa ini bekas apa sih ini, stasiun. Jadi ini memang punya PT KAI sekarang, sudah dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Allahu Akbar, permisi. Sudah dimiliki oleh PT KAI gitu Pak Ade. Nah, jadi di sini tuh ada sebuah balkon. Mungkin kita bisa akses dari sini, tapi ya nggak tahu juga. Atau dari balkon sini saya pun tidak begitu tahu. Jadi tahun 1980 nenek-nenek itu bercerita kepada si penjaga bahwa saya dulu itu orang Belanda itu suka nyawer, lemparin uang dari balkon sini. Oh, dari balkon itu? Iya, keluar. Oke. Apa itu? Terus? Gitu. Jadi ada balkon yang difungsikan untuk kayak nyebar uang. Dan juga konglomerat Bang Adi. Ini terlihat ya bangunannya. Allahu Akbar. Dan adat-adat sawer menyawer itu turun temurun ke anak cucu kita gitu. Enggak orang juga Indonesia sih. gitu. Tidak juga sih Bang Adi. Jadi ya mungkin di beberapa daerah hal seperti itu tuh sudah umrah ya. Jadi bukan diadopsi dari kebiasaan orang Belanda, mungkin di Indonesia sudah ada mungkin di zaman dulu. Sebagai ini aja, berbagi rezeki lah. Coba kita masuk sini Bang Hadi. Atap biasa aja. Ini kurang lebih ya teman-teman, kalau kita ukur ini hampir 4 meter ya Bang Hadi ya tingginya. Dan seperti ini adalah sebuah kamar mandi. Kamar mandi kerajaan kalau saya bilang ya. Masuk, kita masuk. Assalamualaikum, permisi. Ini kamar mandi Belanda. Showernya kayak gimana zaman dulu nggak tahu. Apakah pakai pipa? Apakah pakai apa? Nggak tahu ya. Pasti pakai paralon, cuman paralonnya nggak tahu merek apa. Nah, Bang Hani, ini adalah sebuah lorong. Dahulunya lorong ini tuh di sininya ada sebuah itu Bang Hani, kayak kanopi. Ya. Apa namanya, kayak tutupin plafon kanopi gitu. Di atasnya ada sebuah mahkota, Bang Adi. Ada mahkota raja. Entah inikah apa bukan. Dahulunya ada sebuah mahkota. Nah, itu beratnya itu berton-ton. Mungkin 1 ton atau berapa, berratusan kilo Bang Adi. Jadi ini bangunan ini bertahtakan kayak mahkota raja atasnya. Di sini. Ini tidak mengada-ngada, itu menurut pengakuan yang penjaga ini. Coba kita sebelum kesini ke belakang dulu.
Jadi kita kayak tur ini. Meskipun ini basah ya Bang Hadi ya, ini tidak menembus ke bawah ya. Saking tebalnya daknya ini. Ini menandakan bahwasanya orang Eropa itu mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Kita bisa lihat mobil-mobil ya, mobil-mobil Eropa contohnya. Kualitasnya top banget Bang Hadi ya. Siapa yang nggak tahu Mercy, ya, pokoknya bagus gitu lah. Wah, Ya, tangguh gitu. Begitupun bangunan-bangunannya era zaman Belanda ini. Terlihat orang yang mementingkan kualitas. Sudah beratusan tahun kan, ini 110 tahunan ini masih kokoh. Kayunya juga tidak dimakan rayap, aneh kan? Kayunya tidak dimakan rayap. Daknya ini tidak nembus, santai lembab gitu, nggak ada. Di bawah sini masih ada orang yang menghuni Bang Hadi. Iya, masih ada orang menghuni. Makanya ini meskipun basah nggak nembus ke bawah. luar biasa sekali. Biasa. Jadi ini bangkai bangunannya aja masih bisa difungsikan. Beberapa ruangan ya. Kenapa tidak direnovasi lagi? Karena ini sebenarnya punya negara. Aduh, tugasnya negara sebenarnya. Sebenarnya ini adalah cagar budaya. Itu yang harusnya dirawat. Diperbaiki lagi. Suara ketawa perempuan. Oke. Saya penasaran sama si sosok Bertie. Si Bertie yang konon menjadi penunggu di gedung ini. Hati-hati, di banyak sekali tumbuhan-tumbuhan karena sudah masuk mulai musim penghujan. Ada senter nggak? Hah? Hei, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertie, Bertie, siapa nama kamu? Kamu Bertie bukan? Di bawah Bang Heri itu pintu. Udah masuk Bang Heri. Hei, ngilang dia. Hah? Kemana dia? Langsung hilang dia. Akbar. Hei Bertie. Coba kita kemari Bang Hadi. Di sini ada balkon juga. Tanamannya tinggi banget ini Bang Heri tuh. Yuk kita kemari Bang Hadi. Ini ada balkon juga. Nah, antara di tadi situ atau di sini Bang Hadi. Dia membagi-bagikan uang. Nih, gitu. Lempar-lempar gitu. Iya. Bang Heri. Berarti masih ya Allah, ini outdoor tapi nggak hancur-hancur Bang Hadi, kan? Iya. Kuat banget ini. Kuat banget. Sudah sampai numbuh pohon aja. Begitu kuatnya. Sampai numbuh pohon, teman-teman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah ya. Ditutup ini Bang Heri. Iya. Seperti itu baru ya ditutup ya. Karena mungkin berbahaya atau segala macamnya. Nah, di sini itu makanya dicurigai bahwasanya yang pemilik ini adalah konglomerat yang menciptakan sebuah klub sepak bola di daerah Belanda, karena di depannya ini ada lapangan bola. Oke. Suara. Hah? Ada suara, benar nggak? Iya. Coba Tuh. bawah Bang Hadi. Depannya ada pohon beringin tua ya. Pohon beringin kan itu? Ya, kali. Kali ya mungkin ya. Atau pohon trembesi atau saya tidak begitu tahu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi.
Semoga tidak ada ular. Tuh, ada sebuah pintu lagi, entah kemana. Inilah dia. Ah, apa? Itu, Apa? itu. Mana? Ah, apa? Itu, Apa? itu. Mana? Tuh, Apa? di sono. Siapa kuntilanak? Di sono, lorong sono Bang Heri. Di sini mah nggak ada, di sono. Berti, sini nak. Berti, kemari nak. Jangan kemana-mana nak. Berti. Tadi di sini dia. Berdiri di sini. Ini Pak Hadi. Ini sebenarnya bangunan masih begitu luas, tapi hanya bangunan ini yang masih bisa kita pijak dan kita explore. Karena sisanya dipakai. Sisanya ada yang dipakai, mungkin area dapurnya, ada sisanya yang sudah runtuh. Di area depan itu ada yang pakai musola juga. Gitu. Jadi memang tempat ini yang sudah tidak pernah terjamah oleh manusia. Allah Akbar. Allah. Oke Bang Heri. Oke. Mirsa, kita ke bawah ya. Kita nyali Bang Heri. Ini mungkin ada arkeolog seharusnya ini melihat. Saya sih penasaran dengan pintu bunkernya itu. Bunkernya harusnya itu dibuka, kemudian dicari itu sampai ujung. Keluar di mana? Tuh kok. Hei, ada yang jawab? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pemirsa bisa perhatikan uniknya orang Belanda ini menyusun bataknya ini gini, lurus kemudian miring gitu. Lurus miring gitu. Ya. Allah Akbar. Betul. Ini nih, posisinya ini nih. Vertikal. Ini horizontal nih. Kemudian disusun beberapa batu di sini. Oke, pemirsa, bisa kita lihat beberapa lapis bangunan ini. Di samping keangkerannya, keunikan yang ada di tempat ini. Oke, pemirsa, jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.